Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi sedikit apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tumazziq, lan ojo nyowek-nyowek atau mencabik-cabik sapa sira. Annasa ing menungso bilisanika kelawan lisan sira. Jangan kau hancurkan, jangan kau cabik-cabik manusia dengan lisanmu. Lidah itu memang tidak bertulang, tapi kalau sudah asal bicara, sudah nyelonong kemana-mana, itu bisa merobek-robek hati orang. Nah ini, jadi pesan dari Rasulullah intinya jaga lidah. Orang Jawa bilang mulut itu adalah cangkem. Itu ada kepanjangannya. Nyancangi mingkem. Nah itu. Jadi mulut itu harus dijaga. Fatumazziqo mongko bakal nyowek-nyowek atau nyabik-nyabik ka ing sira kila bunari opo piro-piro asuni neraka. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat finnari ing dalam neraka. Hati-hati orang yang biasa menyakiti perasaan saudara muslimnya, ini nanti di neraka dia ini akan diserbu, ya, akan diserang oleh anjing-anjing jahanam. Nah, anjing-anjing jahanam ini ya, ini diterangkan oleh Allah ya. Qala ngendika Allahu sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah. Wan nasyitati nasydha. Di surat setelah surat An-Naba itu An-Nazi'at ya. Ini kan ada satu ayat wan nasyitati nasydha. Saya lihat tafsirnya, nasyitot ini adalah malaikat yang mencabut nyawa mukmin dengan halus. Tapi dalam kitab ini tafsirannya lain. Tafsirannya lain. Nasyitot ini diartikan anjing. Wan nasyitoti utawi piro-piro asu kang nyokot. Nashton kelawan nyokot. Hal tadri ana toh weruh sapa sira ma iku apa hunna utawi annasyitat ya Mu'adzu he Mu'adz, kamu tahu tentang nasyitat apa itu nasyitat? Maka Sayyidina Mu'adz menjawab, qultu matur sapa ingsun ma iku apa hiya utawi annasyitat bi abi kelawan bapak ingsun anta utawi panjenengan wa ummi lan ibu ingsun ya Rasulullah, he Rasulullah. Kala ngendika sapa Rasulullah, kilabun iku piro-piro asu finnari ing dalem neraka. Tan syatu ingkang nyokot apa iki annasyitat atau kilab allahma ing daging minal azmi saking belung. Jadi anjing yang ada di neraka jahanam ini kalau sudah menggigit itu bisa melepaskan daging dari tulang. Padahal jenengan kan pernah ya menjadi relawan kurban. Nah itu ketika boleng, orang Jawa boleng gitu ya, ketika menjagal untuk memisahkan antara tulang dengan daging itu kan susahnya bukan main. Kalau ditarik gini aja tidak mungkin ya, harus pakai senjata tajam ya. Dan itu pun masih tersisa menempel, ada tempelan sedikit-sedikit. Tapi kalau anjing jahanam yang sudah menggigit dan mengoyak-ngoyak ya, langsung lepas, bersih dari tulangnya. Naudzubillah ya. Ini sesuatu yang
harus kita imani ya, sesuatu yang pasti terjadi. Tapi untuk sementara ini kita merasakan itu seperti hayalan. Jadi kejadian yang ada di neraka ya, kemudian kenikmatan surga itu masih seperti hayalan. Nah, ketika kita sudah pindah alam, maka kehidupan dunia ini kita rasakan seperti mimpi yang telah berlalu. Nah, itu repotnya. Nah, sementara ini kan kita kurang begitu takut, kurang begitu bertakwa kepada Allah. Karena apa? Ya memang kepercayaan kita atau keimanan kita pada sesuatu yang gaib itu masih kurang kuat. Ada orang mulutnya mudah menyakiti, nanti lidahnya digunting. Kayak gitu itu masih kayak apa iya ya? Seperti hanya sebuah dongeng atau seperti hanya sebuah hayalan atau lamunan. Padahal itu pasti terjadi. Lain dengan Sayyidina Mu'adz ya. Begitu mendengarkan keterangan dari Nabi, an-nasyitat itu adalah anjing-anjing neraka jahanam. Kalau menggigit ini bisa melepaskan daging dari kulitnya. Wah, serem ya. Qultu ngucap sapa ingsun bi abi kelawan bapak ingsun anta utai panjenengan wa ummi lan ibu ingsun ya Rasulullah. He Rasulullah, man utawi sapa yatiku iku kuat sapa iki man hadhil khisala ing iki pira-pira tingkah. Waman lan wong yanju kang selamat sapa man minha saking hadhil khisal. Maka Sayyidina Mu'adz ini bersedih ya, takut. Sahabat itu kalau sudah mendapat keterangan dari Rasulullah, wah itu imannya itu langsung memuncak ya. Percaya betul. Akhirnya beliau ini Sayyidina Mu'adz bertanya, siapa yang kuat menghadapi khisal atau keadaan-keadaan seperti ini? Dan siapa yang selamat darinya ya Rasulullah? Qala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya Mu'adz, Mu'adz. Innahu sak temene kelakuan. Innahu sak temene al-madhkur mimman yatiqu hadhil khisal la yasirun iku yektine perkara kang gampang alaman ing atase wong yassara kang gampangno hu ing man Allahu sapa Allah taala alaihi ing atase al-madhkur. Innama yakfi angin pamestine cukup ka ing sira midzalika saking mengkono-mengkono al-madhkur min hadhil khisal antuhibba ing yen apa yen to seneng sapa sira linasi maring menungso ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika kedue awak dhewe sira watakroha lan yento sengit sapa sira lahum kedue iki annasma ing perkara takrohu ingkang sengit sapa sira ing mali nafsika kedue awak dhewe sira fa idzan mongko dumadaan lamun koyok ngono ya antuhibalin nas ya anta utawi sira ya Mu'adz Mu'adz qad salimta iku teman-teman selamat sapa sira. Untuk menghadapi penyakit-penyakit hati kemudian kemaksiatan mulut yang sangat berbahaya dan bisa mendapatkan resiko tercapik-capik terkoyak oleh anjing neraka jahanam.
itu mudah bagi orang yang ditolong oleh Allah. Kalau ada orang itu dimudahkan oleh Allah untuk menghindari maksiat, untuk menjalankan taat, maka tidak ada kesulitan baginya. Nah, kalau tidak dimudahkan jalannya ya pasti sulit ya. Nah, supaya ini cukup kamu kerjakan untuk menghindari dosa-dosa yang tadi, untuk menghindari penyakit hati dan lain-lain, dan untuk menghindari menyakiti sesama saudara muslim. Caranya ini ya. Apa yang kau suka, apa yang kau sukai, apa yang kau sukai untuk dirimu, lakukan juga untuk orang lain. Maksudnya, andaikan kita ini suka untuk diajak bicara dengan halus, ya. Kita ini seneng kalau disapa dengan sopan santun, maka kita harus berbuat yang sama. Jangan sampai kasar kepada orang lain, tetap kita itu harus sopan santun. Karena sopan santun itu sesuatu yang kita sukai. Nah, hal itu juga kita harus senang kalau kita diterapkan pada saudara sesama muslim ya. Terus kalau ada sesuatu yang kita itu tidak suka, jangan sampai hal itu kita arahkan ke saudara sesama muslim. Misalkan kita tidak suka kalau kita ini diumpat oleh orang lain. Ya. Orang Jawa bilang kita tidak suka dipisui. Maka supaya karena kita nggak suka diumpat atau dipisui, orang Jawa bilang jangan mengumpat orang lain. Nah, itu ya. Kalau itu kau lakukan, kamu bisa selamat. Qala ngendika sapa Khalidun sapa Khalid ibnu Mi'dan bin Mi'dan. Fama ra'aitu, ini ada tabi'in ya bernama Khalid bin Mi'dan. Fama ra'aitu mongko ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji. Aktsara kang luwih akeh tilawatan apane macane lil Qur'ani maring Quran al-azimi ingkang agung min Mu'adz saking timbang Sayyidina Mu'adz lihadzal hadithi krana iki rupane hadis al-azimi ingkang agung. Setelah dialog antara Mu'adz dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian ketika beliau Sayyidina Mu'adz ini ditanya tentang apa yang pernah Rasulullah katakan ya, tentang hadis ini maksudnya, itu ndak ada orang yang paling banyak membaca Al-Quran selain Sayyidina Mu'adz. Ya. Kalau orang itu sibuk dengan Al-Quran, maka lidahnya akan terjaga. Lidahnya terjaga untuk tidak ghibah, untuk tidak namimah, untuk tidak menyakiti orang lain. Bahkan di sebuah kitab itu ada keterangan ya, ada cerita. Seorang ulama bernama Abdullah ibnu Mubarak ya, menemukan seorang wanita di tengah padang pasir. Nah, ketika itu Ibnu Mubarak tanya pada wanita tua ini, Assalamualaikum. Maka jawaban wanita ini bukan pakai salam biasa, tapi pakai salam di surat Yasin. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Ya. Kemudian ditanya, mau kemana Bu? Ya. Sampean ini mau kemana? Maka jawabannya adalah pakai Al-Quran lagi. Ya.
Wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Dan Yusuf berkata, masuklah ke Mesir, insya Allah amin. Akhirnya Ibnu Mubarak karena ulama paham, oh ini orangnya mau ke Mesir. Lah dari mana sampean? Jawabannya adalah wa atimul hajja wal umrata lillah. Oh dari Mekah ini. Jadi setiap kali akhirnya ditolong oleh Ibnu Mubarak ya. Ditolong ketika ditanya jawabannya itu semuanya pakai Al-Quran. Berhubung yang tanya ulama ya paham. Kalau yang tanya kita ya lolo enggak paham ya. Terus kemudian ketika itu datang ke perkemahan ya. Nah, beliau ini kan perempuan ini terpisah dari rombongan. Dicari-cari enggak ketemu-ketemu. Akhirnya ditemukan Sayyidina Ibnu Mubarak terus diantar ke rombongannya. Ketemu alhamdulillah. Maka ditanya ini ibu-ibu ini, sampean punya anak? Langsung jawaban, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya, terus anaknya bernama Yahya, kemudian Ibrahim. Oh, ini. Jadi ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim itu disebut ya. Oh, gitu ya. Nah, akhir cerita kita singkat ceritanya karena memang panjang gitu. Jadi Ibnu Mubarak ini, Syekh Ibnu Mubarak bertanya kepada salah satu anaknya, kenapa ibumu itu kok ngomongnya selalu pakai Al-Quran, dialognya pakai Al-Quran? Nah, maka anaknya menjawab, ibu bicara dengan Al-Quran itu sudah 20 tahun. Takut mulutnya terpleset, takut salah bicara. Dasarnya juga beliau hafal Quran, nah, itu ya. Ketika ditanya punya suami bagaimana itu, hal-hal yang sifatnya itu privasi, ya. Maka jawabannya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jawabannya pakai ayat-ayat itu. Nah, dan ini yang dipraktekkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Akhirnya beliau ini banyak membaca Al-Quran dan jarang berdialog dengan orang lain. Ada salah satu ulama kita itu ya, yang di Mekah, Al-Makki, Syekh Hasan Masyad. Beliau ini kalau bicara pada murid-muridnya seperlunya. Kalau tidak perlu tidak bicara. Apa yang dilakukan? Mulutnya tidak pernah berhenti dari membaca Al-Quran. Karena beliau hafidh Al-Quran. Nah itu karena sering membaca Al-Quran, akhirnya ludahnya ini berhasiat. Salah satu muridnya adalah As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, bapaknya Sayyid Muhammad. Nah ketika itu masih kecil, Sayyid Alawi ini masih kecil. Hafalan Qurannya itu gak lancar gara-gara habis sakit. Ditempeleng. Ditempeleng oleh Syekh Hasan, nangis ya, pipinya berdarah itu, mulutnya berdarah. Saking kerasnya kalau nempeleng. Pulang mengadu ke ibunya. Nah ibunya ini bilang pada Sayyid Abbas. Sayyid Abbas ini kan ulama Mekah. Muftinya Mekah. Aslinya dari Maruko. Abah, itu labrak itu guruan makmu itu. Masa ini habis sakit ditempeleng sampai keluar darah. Akhirnya dituntun. Ya. Sayyid Alawi ini dituntun. Kemudian masuk ke rumah Syekh Hasan Masyad. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tahu yang datang ini mufti Mekah. Ya. Tingkatannya kan lebih tinggi daripada Syekh Hasan. Waduh. Terus bawa Sayyid Alawi. Takut ini Syekh Hasan Masyad itu. Waduh. Apa berdebar-debar sudah ya. Mau apa ke sini. Tapi beliau karena memang ulama besar yang tahu adab-adab terhadap guru anaknya, duduk di bawah.
Sementara Syekh Hasan masih ada di atas kursi, beliau duduk di bawah. Kemudian Sayyid Abbas ini bilang, ya Alawi, qabbil rijla syaikhik, cium kaki gurumu. Nah, karena dianggap salah ini, mengadu, habisin temeleng mengadu ya. Qabbil rijla syaikhik. Akhirnya dicium kaki gurunya. Lah yang cium Habib ya, yang mencium ini seorang keturunan Rasulullah. Waduh, bingung juga ya Syekh Hasan ini. Akhirnya Sayyid Alawi ini disuruh berdiri. Ya. Ya Alawi, waftah fak. Ya. Berdiri Alawi, buka mulutmu. Setelah dibuka diludahi. Tuhan. Nah, ludahnya pembaca Al-Quran tiap hari. Beliau ini nggak pernah berhenti saking cintanya pada Al-Quran. Kemana-mana jalan-jalan pasti baca Quran. Nggak pernah ada waktu diam. Pasti baca Al-Quran. Nggak baca itu ketika masuk ke kamar mandi. Dan lidahnya pun digigit. Khawatir keceplosan. Khawatir salah. Akhirnya akibat khasiat dari diludahi oleh Syekh Hasan ini, Masya Allah ya, Sayyid Alawi ini mudah menghafal Al-Quran. Beliau itu hafal di umur 10 tahun. Nah ini ya, harusnya kita seperti itu ya. Tapi repot ya, apalagi sekarang bicara masalah politik. Nah, 01 atau 02? 02 itu bekecot. Siput. Sate 02 siput. 01 apa? Waduh ini. Apalagi netizen sekarang ini banyak orang-orang awam berubah menjadi politikus dadakan. Kalau sudah musim kampanye, wah ini komentarnya, masya Allah, seakan-akan ahli politik ya. Kalau suruh pilih ya pilih gitu aja, wis. Nggak usah banyak bicara, lebih baik kita begitu ya. Nanti kalau bicara salah, gawat ya. Fata amal mongko angen-angen sapa sira ayyuhar raghibu iling-iling wong kang demen fil ilmi ing dalem ilmu. Hadhil khisala ing iki pira-pira tingkah. Silakan pikirkan. Berangan-anganlah wahai orang yang cinta ilmu. Nah, keadaan-keadaan atau penyakit-penyakit hati ini harus dipikirkan. Wa alam lan weruh sapa sira anna a'dhamal asbabi ing sak temene luweh agunge pira-pira sebab fi rusukhi hadzal khabaithi ing dalem tumancepe iki pira-pira perkara ala fil qalbi ing dalem ati talabul ilmi iku golek ilmu li ajlil mubahati krana arae bangga-banggaan wal munafasati lan edi-edian. Maksudnya edi-edian itu berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, melainkan dipamerkan. Saya yang terbaik dalam mencari ilmu. Saya yang paling ngetop di antara para ulama. Nah, tujuannya itu. Jadi perkara-perkara yang jelek, sifat-sifat hati yang jelek ini munculnya gara-gara belajar bukan karena Allah Ta'ala. Fal'ami mongko utawi wong kang bodho bima'zilin iku kelawan wong kang kapecat an aktsari hadzal khisali saking luwe akeh-akeh iki pira-pira tingkah. Kalau orang bodoh ya berhubung nggak mencari ilmu ya aman saja dia. Wal mutafaqihu utawi wong kang berusaha paham fikih. Mustahdifun iku wong kang terarah laha maring hadhil khisal wa huwa utawi al mutafaqih muta'arridun iku wong kang nawarno awake lil halaki maring kehancuran bisa babiha kelawan sebabe hadhil khisal faldur mongko ningalono sapa sira
ayyu umurika ing utawi endine pira-pira perkara sira ahamu iku luwih penting. Atata'allamu ana ta belajar sapa sira kaifiyatal hadri ing carane njaga min hadhil utawa ati-ati min hadhil muhlikati saking iki pira-pira perkara kang ngerusak. Wa tashtaghilu lan sibuk sapa sira bi islahi qalbika kelawan bagusi ati sira wa imarati akhiratika lan ngeramekno akhirat sira. Maka harus kita lihat mana perkara yang lebih penting. Apakah kau belajar bagaimana caranya ya, menghindari atau berhati-hati dari khisal, dari perbuat penyakit-penyakit hati yang buruk itu ya. Mulai riya, mulai apa saja itu, ujub dan lain-lain. Ya. Bagaimana kita itu bisa menghindari hal-hal yang merusak ini. Dan apakah kita itu sibuk dengan memperbaiki hati dan meramaikan akhirat kita. Amil ahamu ana toh apa toh utawi kang luwih penting antakhudha iku yen to selulup sapa sira ma'al khaidina sertane pira-pira wong kang guneman Allah. Fatabu nuli nupri sapa sira minal ilmi ing saking ilmu ma ing perkara huwa kang utawi ma sababu ziyadatil kibri iku sebabe tambahi kesombongan wariyai lan pamer walhamdi lan pujian wal ujebi lan gawok nyang awake hatta tahlika sehingga rusak sapa sira ma'al halikina sertane pira-pira wong kang binasa. Apakah kau belajar cara menghindari penyakit-penyakit hati itu? Dan kau sibuk dengan perbaikan hati? Ataukah kau ikut-ikutan? Nah ini ya. Ikut-ikutan dengan orang-orang yang selalu berbicara tidak baik. Nah, kemudian kau menuntut ilmu yang menjadi salah satu sebab tambahnya kesombongan, riya, senang dipuji dan merasa bangga dengan merasa hebat dalam hatinya sehingga kau menjadi orang-orang yang binasa. Nah ini intinya supaya amal itu diterima kita harus tetap berusaha, jangan sampai menyakiti orang lain, kita tingkatkan keikhlasan dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.